Halo anak-anak, berjumpa dengan saya, Pak Thomas. Dan saat ini kita mau belajar tentang pendidikan agama Kristen. Dan Pak Thomas pakai buku ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018. Namun sebelum kita belajar, saya mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di pelajaran 11, kalian sudah belajar bahwa Allah hadir di dalam perbedaan. Untuk pelajaran hari ini, di pelajaran 12, Pak Thomas akan mengajak kalian untuk belajar dengan tema Aku mau menolong walaupun berbeda. Bahan Alkitabnya di dalam Lukas pasal 10 ayat 25-37 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Kalian sudah bisa buka sendiri dan kamu buka Alkitabmu di rumah kamu masing-masing. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita nanti akan mampu menolong orang lain walaupun berbeda dengan kita. Suatu ketika Tuhan Yesus didatangi oleh seorang ahli Taurat. Ia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia itu?" Tuhan Yesus tidak serta-merta menjawab pertanyaan ahli Taurat itu, karena Tuhan tahu ia sedang mencobai dia. Kemudian Tuhan menyampaikan suatu cerita. Suatu ketika ada seorang yang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke kota Yeriko. Tetapi anak-anak, orang itu mengalami suatu musibah. Di tengah perjalanannya, ia dirampok, ia dipukul, ditendang, dan firman Tuhan katakan, ia hampir mati. Ia sangat menderita, ia sengsara, dan dia berteriak minta tolong. Datanglah orang yang pertama. Ia adalah seorang imam. Imam datang, tetapi dia tidak mau menolong. Kalian tahu siapa imam itu? Imam adalah orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi sayang, sekalipun ia sudah melayani Tuhan, sekalipun ia sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua, datanglah Lewi. Kalian tahu siapa Lewi itu? Lewi adalah orang dari suku Israel yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi orang kedua ini pun tidak mau menolong. Tiba-tiba datanglah orang yang ketiga. Dia adalah orang Samaria. Pada saat itu orang berpikir, orang punya pendapat bahwa orang Samaria adalah orang yang berdosa, sehingga orang tidak mau dekat-dekat dengan dia. Ia selalu diejek. Tetapi justru orang yang tidak punya teman atau orang yang selalu dihina, justru dialah yang memiliki rasa belas kasihan, sehingga dia menolong orang yang dirampok itu. Ia balut lukanya, ia taruh di keledainya, dibawalah dia ke penginapan, dibayarinya semuanya. Ini menunjukkan bahwa ia punya belas kasihan. Siapakah yang dimaksud sesamaku manusia ini, anak-anak dari cerita? Sesamaku manusia adalah orang yang berada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan,
Terkadang orang yang membutuhkan pertolongan itu tidak seagama dengan kita, berbeda suku bangsa dengan kita, asal daerahnya berbeda dengan kita. Tetapi itulah sesamaku manusia. Jika ia membutuhkan pertolongan, sebagai orang percaya, kita harus menolongnya. Lakukan yang terbaik. Tunjukkan kasih Tuhan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Jadilah seperti orang Samaria yang mau menolong siapapun juga, sekalipun ada perbedaan di dalam dirinya. Karena ia tahu, ia mau menolong walaupun berbeda. Oke, silakan buka bukumu dalam halaman 125. Di situ kamu lihat ada gambar acak tentang cerita yang Pak Thomas ceritakan tadi. Tugas kalian susun sehingga membentuk suatu cerita yang runtut tentang orang Samaria yang murah hati. Gampang bukan tugasnya? Kerjakan. Lalu buka Alkitabmu dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Di situ berbunyi, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah mengajarkan kita tidak pernah membedakan orang. Jangan bedakan orang. Kita harus mengasihi mereka. Lalu di dalam halaman 128 itu ada studi kasus. Namun sebelum kamu mengerjakan, kamu harus mengerti dulu. Pak Thomas akan jelaskan apakah arti toleran. Toleran berarti menghargai pendirian, pendapat, keyakinan yang berbeda dengan pendirian, pendapat, dan keyakinan kita. Itulah artinya toleran. Itu ada 3 kasus. Ini contoh kasus yang pertama. Ini saya pandu satu, nanti kamu kerjakan mandiri di rumah. Dodi beragama Islam. Pada bulan Ramadan, Dodi dan keluarganya akan berpuasa. Padahal setiap hari sepulang sekolah, kami selalu menyempatkan waktu untuk makan es krim kesukaan kami berdua di kantin sekolah. Kamu ambil satu sikap toleran yang bisa kamu terapkan di sini. Oke? Untuk berikutnya, silahkan kamu cari sendiri. Jelas kan? Ada seorang dokter yang bernama Dr. Lee Darmawan. Kita harus belajar dengan orangnya. Orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh mau menolong orang walaupun berbeda. Dari sekian banyak dokter, ia sudah menunjukkan bahwa dia menolong dengan sungguh-sungguh. Suatu ketika dia melihat bahwa ada banyak orang yang belum menerima pelayanan kesehatan, khususnya orang-orang yang di pesisir pantai, di pulau-pulau tertentu yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Akhirnya dia mempersiapkan sebuah kapal di mana di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Ia 4 tahun mempersiapkan. Setelah kapal itu jadi, bergeraklah di mana ia mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia masukkan ke dalam kapalnya dan dirawat di sana, dan pada akhirnya pelayanannya menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya yang datang bukan sama agamanya, ataupun sama asalnya, ataupun sama suku bangsanya, tetapi Dr. Lee mau menolong walaupun berbeda dengan dia. Di halaman 132 itu ada kolom untuk menjawab. Kamu jawab anak-anak, apa yang bisa kamu contoh dari Dr. Lee Darmawan? Kamu kerjakan, pasti kamu bisa. Halaman 134 itu ada gambar tangan. Tugas kalian apa? Kalian warnai satu dulu jika kamu saat itu sudah berhasil menolong sesamamu. Lalu tangan kedua warnai jika kamu melakukan lagi. Tangan ketiga jika kamu menolong lagi. Dan akhirnya penuh warna. Itu menandakan bahwa kamu berhasil menolong sesamamu. Kamu mampu menolong walaupun berbeda. Kerjakan. Ini praktek buat kalian supaya kalian bisa belajar untuk menolong sesama.
halaman berikutnya di dalam kegiatan 6, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Itu ada 5 pertanyaan dan semuanya ada di dalam presentasi Pak Thomas. Kamu ulangi dan kamu akan bisa membaca. Atau mungkin kamu kurang jelas dengan penjelasan Pak Thomas, bisa buka di dalam paketmu. Oke? Bisa? Kerjakan. Oke, saat ini Pak Thomas mengajak kalian untuk memuji nama Tuhan. Siapa yang mau belajar mengasihi sesamanya, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama dengan Pak Thomas. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kita akan berdoa dan kita tutup pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami agar kami bisa mengasihi sesama kami, menolong orang walaupun berbeda dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami nanti mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, terima kasih sudah belajar dengan saya Pak Thomas. Kita sambung nanti di pelajaran lain. Dan kami percaya anak-anak Tuhan pasti bisa. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa.